Dan banyak juga Ustaz yang mengatakan, Ustaz, ini saya sudah 4 kali tidak sholat Jumat Pak Ustaz. Ini bagaimana nih Pak Ustaz, nanti masa saya terus-menerus di rumah kayak gitu. Itu sampai menangis karena ingin sholat Jumat gitu. Nah itu mungkin diberi ketenangan juga Ustaz. Nanti bahkan ada yang mengatakan, Pak Ustaz, ini masa saya tarawih di rumah, kita pengen suasana, bagaimana kalau saya sholat di masjid dengan jarak per orang 1 meter, apakah jemaahnya sebagai jemaah itu sah seperti itu? Itu banyak pertanyaan seperti itu, Ustaz. Boleh dijelaskan? Mohon maaf tuan-tuan guru. Mohon maaf ustadz saya. Datang Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Setelah itu kata Nabi SAW, begitulah. Atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Begitu cara Jibril mengajarkan kepada umat. Malam ini dipraktekkan oleh Jibril yang 2 orang ini. Mereka bertanya supaya saya menjelaskan. Lalu kemudian kebetulan saya ada menulis, karena kadang kalau saya bicara orang tidak percaya. Beda kalau yang bicara itu Ustadz Bakhtiar Nasir. Orang bicara, orang percaya. Saya buat hashtagnya Ramadan di rumah aja. Ramadan di rumah aja. Prinsip kita bahwa kita mengamalkan sunnah. Sunnahnya, firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Sekarang kita tidak tahu, apalagi Jakarta zona merah. Mohon maaf, andai ketemu di airport dengan Ustadz Bakhtiar Nasir, saya mungkin akan lari. Apalagi ini singanya singa gurun pasir. Nah, oleh sebab itu, jangan katakan kita meninggalkan Jumat. Kalimatnya terlalu menyakitkan. Jangan katakan kita meninggalkan masjid. Pilihan katanya kurang tepat. Tapi katakanlah saya sedang mengamalkan sunnah. Sunnah apa? Sunnah ketika wabah datang, larilah dari penyakit seperti lari dari singa. Lalu kemudian tentang bagaimana ini kami sholat nggak bisa di masjid. Sholat bisa di rumah. Ini dia. Itban bin Malik datang menemui Nabi, ya Rasulullah, malam gelap, kadang-kadang jalannya becek, saya buta nggak bisa ngelihat. Tolonglah engkau sholat di rumahku ya Rasulullah. Nanti bekas sholatmu itu akan aku jadikan berkah. Lalu Nabi datang dan sholat di rumah Itban. Bekas tempat sujud Nabi itu dijadikan sebagai musalla al-bait. Jadi musalla al-bait, sepakat ahli fikih bahwa ada masjid 5 waktu, ada masjid jami yang ada Jumatnya, dan ada musalla al-bait. Sekarang kita bisa membangun musalla al-bait di rumah kita. Kami tidak kaya, nggak ada musalla di rumah kami. Satu pojok di rumahmu, gelar sajadah, jadikan musalla al-bait, dan kau sholat tarawih mulai hari Kamis malam Jumat nanti. Saya nggak banyak hafal ayat, Ustaz. Masa 11 rakaat, 23 rakaat, ayatnya kulhu terus. Aisyah salat, innaha kana ya ummuha gulamuha zakwan minal mushaf. Zakwan, jadi imam melihat dari mushaf. Hari ini kita tinggal beli stand-book, letakkan Quran, kita tinggal baca. Apa sulitnya? Yang punya handphone buka Quran digital, baca 1 rakaat 1 safhah, maka insya Allah 30 juz, bisa setengahnya kita baca dalam sholat, setengahnya dibaca di luar sholat. Wah, ini kerjaan orang lemah iman saja. Apa kata Imam Az-Zuhri? Kana khiyaruna yaqra'una minal masahib. Orang-orang yang hebat di antara kami ulama-ulama besar pun membaca dari mushaf. Bukan perkara sepele. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, bolehkah seseorang jadi imam baca dari mushaf? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, la ba'sa an yusalli bin nas. Imam boleh jadi imam baca Quran
Wa huwa yanzuru fil mushaf, dengan melihat mushaf. Lalu kemudian ada bapak-bapak yang belum pandai baca Quran, tidak siap jadi imam. Bagaimana itu? Maka pada zaman Nabi SAW ada seorang imam, dia mengaku waktu itu umurnya berapa tahun? Wa ana ibnu sitta au sab'a sinin. Saya waktu jadi imam itu umur saya 6 tahun atau 7 tahun. Hadis Sahih Bukhari. Apa komentar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari? Hadzal haditsu hujjatun lisyafi'iyah. Hadis ini menjadi hujjah bagi mazhab Syafi'i fi imamati as-sabiyil mumayyizi fil fardhah. Boleh anak kecil jadi imam dalam salat fardu. Tentu jamaah sudah punya anak di rumahnya yang hafal juz 30, bacaan Qur'annya lancar, maju ke depan. Kalau anaknya nanti bertanya, "Papa enggak maju ke depan?" Mata papa kurang jelas. Banyak yang bisa kita lakukan. Lalu kemudian tentang masalah nanti kami sholat Id-nya gimana? Kita berharap mudah-mudahan selesai Ramadan, COVID-19 hilang. Tapi andai tidak hilang, kita sudah siap-siap. Bagaimana nanti kami sholat Id-nya? Tetap di rumah. Inna salatal idi, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Dan aqidu tetap sah. Bi arba'ati, walaupun dilaksanakan 4 orang. Imamun, imamnya 1. Wasalasatin, imamin wasalasatin mu'tamin, 3 orang jadi makmum. Li'annahu adadun yazidu ala aqallil jam'i, karena itu sudah lebih dari jamak. Begitu kata 4 imam, Imam Hanafi, Imam Muhammad bin Hasan, Imam Laits bin Sa'ad dan Zufar. Adapun bagi masyarakat DKI yang tidak bisa pulang kampung, tinggal di kos-kos, halangan sedikit pun. Begitulah yang dapat dijelaskan Abdul Somad. Dan yang bertanya tadi, shadaqahu. Dia hanya tinggal mengatakan, betul apa yang kau katakan, Abdul Somad. Benar. Masya Allah, itu catatannya besar sekali. Catatannya besar sekali kertasnya. Waktu di kampus nggak begitu sepertinya, catatannya kecil-kecil saja. Ini besar sekali ya. Sudah sebesar itu pun orang masih tidak percaya juga, Ustaz. Luar biasa. Tapi sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat dan umat tercerahkan insya Allah. Alhamdulillah. Ustaz Abdul Somad, apa rencana khususnya di bulan Ramadan ini? Terutama orang mau dengar selain ceramah gitu ya, mudah-mudahan ada ide-ide baru gitu yang akan antum kerjakan di rumah ya, supaya keimanan umat ini bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa dibagi. Abi Amir juga begitu, mungkin kita semua juga berbagi, kira-kira apa ya? Saya pernah bertanya kepada beberapa habib. Dalam zikir itu, metode berzikir, ada metode yang dibuat Imam Bahauddin Naqsyabandi, ada Imam Abdul Hasan Asy-Syazili, ada banyak sekali metode cara. Lalu saya tanya, kalau habib itu ikut metode apa? Kemudian beberapa habib jawabannya sama. Jawaban mereka, tarekat kami, metode kami adalah tarekat Alawiyah, Sadatil Alawiyin. Apa itu? Majelis ilmu. Baru saya paham. Makanya kita datang ke majelis Habib Zain bin Sumaid, majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu. Datang ke majelis Sayyid Muhammad bin Alawi, majelis ilmu. Semua mereka adalah majelis ilmu. Kita kalau mau membuat sesuatu, kita bisa buat 2. Yang pertama, ibda, membuat sesuatu yang baru yang belum pernah dibuat orang. Atau yang kedua, jam'ul mutafarriqat, mengumpulkan yang tersebar-sebar, kita kumpulkan jadi satu. Saya tidak bisa ibda membuat sesuatu yang baru. Saya hanya selalu qala fulan wa qala fulan wa qala fulan, begini kata imam ini, begini kata. Hanya mengumpul-ngumpul saja. Maka saya berpikir supaya jamaah kumpulkanlah untuk kajian Al-Qur'an. Ikuti kajian AQL. Ikuti kajian Tadabbur Quran Ustadz Bakhtiar Nasir. Kajian Tadabbur Quran Dr. Amir Faisal.
kajian tadabbur Quran Syekh Ali Jabir, metode tahfiz Quran. Kajian Al-Quran Ustadz Adi Hidayat untuk Quran. Kemudian untuk kajian hadis, beliau adalah pentahqiq kitab Durratun Nasihin. Mendapat gelar doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Ahli hadis kita hari ini. Lupa saya namanya. Dulu kita ketemu di Jakarta. Kemudian untuk fikih, kita bisa ikuti fikih 4 mazhab Ustadz Sarwan. Kemudian masalah ikhtilaf bagaimana mazhab Ustadz Idrus Romli. Kemudian Buya Yahya. Kemudian yang terkait dengan masalah hati, masalah menjaga hati, ini Ustadz Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Gim. Nah, jadi dan ustadz-ustadz yang lain yang tak dapat saya sebutkan satu per satu. Tapi saya yakin dan percaya kalau ini saja kita ramu, kumpulkan videonya, tonton kajiannya, baru ditambah dengan amalan-amalan, ada target menghatamkan Al-Quran sekian kali. Mungkin kita membaca sulit, kita tinggal. Karena ustadz-ustadz kita ini kalau mereka ceramah, mereka baca 10 buku, mereka rangkumkan jadi satu, hasil dari intisarinya itulah yang mereka sampaikan. Jadi dengan mengikuti 10 ustadz kita, maka sesungguhnya kita sudah duduk berhari-hari, berbulan-bulan di perpustakaan. Bayangkan mereka yang duduk, Ustadz Dr. Amir Faisal, dari S1, S2, S3, dari berbagai negeri, Pakistan, dari hasil ilmu disertasinya itu, dia sampaikan, intisarinya itulah. Memang kadang intisari itu berat, makanya saking beratnya sampai tertunduk jamaah itu. Tapi tidurnya itu pun insya Allah menjadi ibadah. Jadi saya lebih pada khususkan Ramadan tahun ini ilmu, amal, ilmu. Insya Allah kita selamat dari hoax, selamat dari gunjing, ghibah, namimah, dan keluar dari Ramadan insya Allah lebih baik dari bulan sebelumnya. Wallahualam. Ini Ustaz Abdul Somad, Masya Allah, saya ingat dulu waktu masih kuliah, sedikit-sedikit datang ke dekan minta tasrih supaya dimudahkan urusan. Nah, terus datang lagi urusan nanti minta min hadirasiyah, minta tasrih. Masya Allah, setelah saya sekian lama ini menunggu tasrih, alhamdulillah malam ini dapat tasrih dari Ustaz Abdul Somad. Ya, silahkan belajar Quran dari Ustaz Bakhtiar Nasir. Silahkan belajar Quran dari Dr. Amir Faisal. Ini tasrih paling mahal, Ustaz. Tapi nggak ada di situ ikuti kajian Ustaz Abdul Somad ini, nggak adil. Saya dari semuanya tadi itu tidak disebutkan. Maka saya menganggap itu catatannya naqis. Iya. Itu belum bisa menjadi kompilasi. Jadi kita harus kasih tasrih ini. Iya. Jadi kalau ingin ya bidang beliau kan Ustaz Abdul Somad sebetulnya di hadis kan? Hadis ya. Iya. Tapi dia sebut nama lain tadi. Ya. Ya. Jadi kita bocorkan ke umat sekalian ya bahwa kalau ingin belajar hadis tetapi dengan sudut-sudut pandang fikih yang detail ya. Misalnya kalau Gus Baha misalnya dibanding Ustadz Abdul Somad ya. Gus Baha ini kan kekuatannya di Quran, ulumul Quran. Tafsir Quran tetapi dengan ayat-ayat ahkam dan kekuatan di fikihnya. Iya. Sehingga Gus Baha ini punya kelebihan di situ yang luar biasa. Nah, Ustadz Abdul Somad kelebihannya di sini. Jadi beliau mendalami hadis, tapi dengan bab-bab fikihnya yang mendalam. Jadi saya membayangkan Ustadz Abdul Somad ini kayak membaca Al-Muwatta Imam Malik. Iya. Iya. Masya Allah. Bahasan hadis yang sub